untuk private investment, tapi perlu juga dibangunkan satu jalur lebih diperbanyakkan public private partnership ini untuk membangunkan ibu kota IKN yang dinamik, yang pintar dan mendepani zaman sesuai apa yang IKN. Pemindahan ibu kota ke Nusantara semakin dekat. Menjelang perayaan upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-79, media luar semakin banyak menyoroti pembangunan IKN termasuk Malaysia. Alasan pemindahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pemerataan ekonomi dan visi Indonesia Maju 2045. Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi pada Isnin mengadakan mesyuarat kabinet pertamanya di Ibu Negara Baru Nusantara di Kalimantan Timur. Hampir semua 34 menteri kabinet menghadiri mesyuarat itu termasuk Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober depan. Mesyuarat tersebut antaranya membincangkan pembangunan Nusantara dan peralihan kepada pentadbiran seterusnya. Jokowi memberitahu menteri-menterinya bahawa ibu kota tersebut menandakan lembaran baru yang bersejarah bagi negara. Salah satu alasan kenapa ibu kota pindah, karena kita ingin pemerataan. Karena kita tahu 58% GDP ekonomi itu ada di Jawa. Sehingga kita ingin memeratakan untuk juga luar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya. Investasi yang masuk sudah 56,2 triliun rupiah dari 55 yang sudah groundbreaking. Pendidikan ada 6, kesehatan ada 3, retail dan logistik ada 10, hotel ada 8, energi dan transport ada 2, kantor dan perbankan ada 14, hunian dan area hijau ada 9, media dan teknologi ada 3. Dalam masa sama, Jokowi yakin pelaburan asing akan datang dan Prabowo akan terus komited dengan projek itu. Media sebelum ini melaporkan pemerintah Indonesia menetapkan matlamat untuk memulakan aktiviti pentadbiran di Ibu Negara Baru pada 17 Ogos 2024 sempena ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Mengikut perancangan juga, mulai Julai hingga November 2024, semua kaki tangan dari kementerian dan institusi negara akan mula berpindah secara beransur-ansur dari Jakarta, termasuk Menteri Penyelaras dan menteri lain. Kerajaan Malaysia, apakah kita akan terus berkurung seperti katak tidak di bawah tempurung? Penggunaan di Sabah dengan menegaskan Indonesia ketika ini sedang membangunkan lebuh-raya di Kalimantan dalam usaha memindahkan ibu kotanya ke wilayah itu. Antara ibu negara ini dengan Kalimantan hanya 460 km. Dan Indonesia telah membuka jalan lebuh-raya mereka. Kita belum ada apa-apa tindakan. Kalau kerajaan federal rasa ini adalah hubungan antara Sabah dan negara Indonesia, maka empowerkan kita, bagi kita kuasa berunding. So macam tidak ada movement daripada kerajaan persekutuan. We are Malaysians, so I'm speaking as a Malaysian. The question that some of us are thinking quietly or aloud is whether in the next 10, 20 years, Indonesia will get ahead of Malaysia again. Whether 20 years from now, Malaysians will be migrating to Indonesia to look for work. Dan paling mengheran menakjubkan kita ialah Indonesia akan menjadi negara top 10 kaya di dunia kira-kira 12 tahun. Tuan sekalian, Jokowi perli kita sekarang. Jokowi kata dulu, mana telefon dulu dia kata bila orang nak ambil gambar di sempadan, dia duduk sebelah Indonesia, ambil gambar pos Malaysia, cantik dan hebat. Sekarang sudah berubah, kata Jokowi.
Orang duduk sebelah Malaysia ambil pos yang dibina oleh Indonesia. Karena Indonesia sekarang sedang membesar dan kita negara maju. Indonesia akan buat ibu negara baru yang nilainya lebih kurang 380 bilion di Kalimantan. Sekarang kita nak dapat orang gaji Indonesia 1,300 hingga 1,500 gaji nak bayar pada mereka. Kalau naik sampai 2,000 nanti, kita pula akan pergi bekerja di Indonesia tak lama lagi. Walaupun Indonesia diramalkan bakal menjadi negara yang maju dengan ibu kota Nusantara, tapi tantangannya banyak dan perlu dihadapi oleh pemerintah Indonesia, dan di sini pengamat dan media Malaysia turut membahas hal tersebut. Melihat kehadapan kelangsungan sustainability projek IKN ini, pastinya kerajaan Indonesia tidak mampu untuk menampung kos pendanaan secara solo. Memerlukan pendanaan komersial, pendanaan dari pelabur asing dan juga negara-negara yang ataupun syarikat-syarikat yang sudah pun memberikan komitmen untuk melabur di IKN. Kita tahu juga Indonesia mempunyai resources yang besar berkaitan dengan tenaga diperbarui, berkaitan dengan hidrogen, berkaitan dengan tenaga-tenaga yang diperlukan oleh dunia dalam dekarbonisasi sekarang ini. Tetapi projek ini memakan masa, dia berfasa sehinggalah lengkap 2045 itu. Jadi bagaimana komitmen dari pandangan KRA Group melihat pelabur asing masih berminat dengan IKN, tetapi pastinya keutamaan perlu kepada pelaburan-pelaburan yang akan memberikan impak segera kepada pelaburan mereka. Ya, itulah yang perlu diseimbangkan ya, kerana it's macam banyak pelabur asing yang saya santuni dalam isu ini mengatakan mereka ingin melihat wait and see, mereka adopt a wait and see attitude. Kerana seperti yang Dr. Kunto sebutkan tadi, projek IKN yang sekarang ini boleh dilakukan sebegini rupa kerana ekonomi di Indonesia dalam keadaan yang stabil, ada ruang fiskal, tapi dalam bergerak ke depan dalam keadaan ketidaktentuan geopolitik dan pelbagai lagi tantangan yang mungkin dihadapi, mungkin keadaan berubah dan jika ketika itu kerajaan mungkin tidak mempunyai, pemerintah tidak mempunyai ruang fiskal yang cukup untuk menampung IKN ini. Jadi harus perlu dipromosikan mulai dari sekarang, bukan sahaja sekarang ini perbelanjaan daripada pemerintah, juga mereka sedang pitch untuk private investment, tapi perlu juga dibangunkan satu jalur lebih diperbanyakkan public private partnership ini untuk membangunkan ibu kota IKN yang dinamik, yang pintar dan mendepani zaman sesuai apa yang dimahukan impian oleh pemerintah Indonesia ketika ini. Jadi public private partnership itu perlu dengan insentif-insentif yang bersifat, saya rasa harus mendepani zaman, kerana kita tidak boleh bagi saja insentif yang cuma setakat ini je okey. Contohnya untuk smart city, untuk membangunkan smart city perlu ada elektrik yang stabil, connectivity, pembangunan internet yang cepat dan stabil, perlu ada data center. Semua ini perlu difikirkan dan pada masa yang sama. Betul. Dari segi geografisnya, kawasan Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak itu lebih dekat. Perlu dibangunkan lebih murah. Jadi perlu dibangunkan kerjasama, perlu dipertingkatkan sinergi di kawasan Kepulauan Borneo ini dalam membangunkan projek IKN ini. Ini boleh dijadikan salah satu contoh kerjasama di ASEAN. Mungkin mereka di Indonesia merasakan bahawa inilah ibu kota harus dibangunkan sendiri. Tetapi kalau tidak ada negara-negara lain di ASEAN yang sedang membangunkan ibu kota yang baru, ini mungkin boleh dijadikan pilot project kerjasama PPP ASEAN dan Indonesia untuk bergerak ke hadapan. Ketika sidang kabinet berlangsung yang dipimpin oleh Presiden Jokowi kemarin, Presiden terpilih Prabowo turut memberikan pandangannya yang menakjubkan. Terima kasih Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, saudara-saudara sekalian. Saya tidak memberi pengarahan, tapi saya memberi beberapa komentar. Yang pertama tentang IKN, saya kira supaya
jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan. Tadi Bapak Presiden menyampaikan soal pemerataan ekonomi dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan. Komentar saya tentunya kepada otorita. Pertama, terima kasih atas jerih payah dan prestasi yang sudah dicapai. Saya sebagai anak bangsa melihat, saya juga cukup bangga nuansa budaya bangsa kita sangat kuat, dan ini juga membesarkan hati kita semua. Ini juga membuat saya ingin cepat beroperasi di sini, Pak Jokowi yang susah-susah, yang menikmati pertama saya, ya itulah takdir, Pak, begitu. Minta maaf, Pak. Tapi ini kebanggaan, Pak. Jadi saya bertekad juga untuk tegaskan di sini bahwa kita akan lanjutkan, kalau bisa kita percepat, dan saya di sini khususnya juga terima kasih dukungan Pak Presiden Jokowi dan semua rekan-rekan Menteri, Menko, sekali lagi Menteri Keuangan, Menko Perekonomian yang terus membantu saya menyiapkan APBN yang akan datang. Ini sangat membuat saya optimis. Walaupun tantangan global besar, tapi kekuatan kita besar. Dan harus punya kekuatan besar. Dukungan Pak Presiden sekali lagi saya sampaikan dan semua menteri membuat saya sangat optimis, dan untuk ini juga saya ingin meyakinkan otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar, dan kita bisa, saya kira, selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini. Kalau menurut saya intinya adalah ibu kota negara, intinya adalah pusat pemerintahan. Berarti yudikatif, eksekutif dan legislatif. Berarti gedung MPR DPR menjadi prioritas dengan perumahan anggota DPR MPR dan ruang kantornya, dan juga MA MK juga sangat mendesak menurut saya. Jadi kalau bisa mungkin otoritas sudah bisa mulai mungkin membuat sayembara untuk desain yang bagus, yang tidak bertentangan atau bertabrakan dengan desain yang sudah ada. Dari MPR DPR, kemudian yudikatifnya, kalau itu sudah selesai, sebetulnya secara substansi ibu kota pemerintah sudah bisa beroperasi di sini. Kita tidak perlu tunggu yang lain-lain. Saya kira yang lain-lain itu akan menyusul. Saya kira itu komentar saya, Bapak Presiden, dan untuk otorita. Begitulah kemajuan Indonesia yang turut menjadi sorotan, tidak hanya di dalam negeri tapi juga luar negeri. Aku kemarin juga sudah nonton waktu upacara kemerdekaan ya guys ya. Ada yang di istana, yang di Jakarta, terus ada juga di IKN. Masya Allah, barakallah, doanya semoga terus maju, terus memberikan yang terbaik gitulah teman-teman ya. Tidak menciptakan sesuatu yang namanya untuk bersaing atau apa gitu. Intinya kita semuanya demi kebaikan bersama gitu ya, demi memajukan bangsa kita, demi juga tetap berpegang pada budaya kita gitu ya. Tidak lain untuk menjunjung tinggi bahwa kita ini sudah bisa, sudah hebat, sudah berhasil gitu, tidak teman-teman ya. Jadi semuanya kita bersama-sama di sini, bersama-sama membangun bangsa yang baik, yang tetap menurut ajaran agama Islam gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai melenceng dari ajaran agama Islam. Jadi karena Indonesia ini merupakan dikenalnya itu merupakan negara yang mayoritasnya
Islam gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu dari pembangunan IKN ini, katanya Pak Jokowi tadi alasan terkhususnya kenapa membangun IKN untuk pemerataan ekonomi gitu ya teman-teman ya. Masya Allah, tabarakallah, sehat-sehat Bapak Jokowi ya. Jadi teman-teman mungkin dari sini, dari apa yang dipaparkan di video ini mungkin menggugah teman-teman untuk memberikan pendapat, memberikan opini atau apa segala macam, bisa ditulis di kolom komentar, kita sharing bersama-sama di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari kami, tunggu video-video terbaru dan terseru lainnya. Terima kasih sudah mengklik video ini, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.